selamat siang semua. Kembali lagi, sekarang kita ada press conference untuk mengumumkan 3 new player kita untuk EVOS Legends untuk turnamen MPLI. Ada LJ, ada Luminaire, ada Anti-Mage, dan saya juga selaku Head of Esport, Aldean, dan di sini juga ada Head Coach, Zeus. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh. Oke, mungkin pertanyaan pertama for Zeus. Zeus, what do you think about the 3 new players coming into the team? So these 3 new players, we're very excited to welcome all of them because the most important fact is that right now in this roster, these 3 players are all MPL champions before. So this gives us a bunch of veteran players who are coming back, new and coming back to EVOS to help us, in future tournaments, and definitely there'll be a huge asset to the team itself. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya Mas, untuk Isan Luminaire, boleh diceritain nggak kenapa sih pengen balik lagi ke kompetitif setelah kemarin break dari season 1? Kalau saya sih pengen balik karena kan waktu itu kan berhenti kan karena streaming ya, sama ada tuntutan disuruh kuliah kan. Terus akhirnya kuliah juga udah nggak jadi, terus streaming tuh kayak ngebosenin gitu lah. Setiap hari tuh kayak kerjaan rutinitasnya monoton, kayak pekerja lah. Terus ngerasa tuh hidup tuh butuh challenge atau tantangan baru gitu loh. Jadi ya terusin jalannya. Boleh, ada lagi? Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Anti-Mage. Kepindahan lo dari Onyx ke EVOS itu benar-benar keputusan yang sangat besar gitu. Apa sih yang sebenarnya lo memutuskan untuk pindah ke EVOS pada akhirnya? Sebenarnya sih kalau awalnya mungkin di Onyx itu ada masalah internal, aku nggak bisa bilang. Makanya aku ingin mencari suasana baru lah. Dengan suasana baru ini, aku yakin pasti bisa menang turnamen-turnamen berikutnya sih. Dan di EVOS tuh banyak player veteran yang aku lihat, maksudnya yang aku pandang banget. Jadi kayak masuk EVOS tuh merupakan sebuah privilege buat aku lah. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk LJ, kan lu bisa disebut legend lah di RRQ, terus langsung masuk ke EVOS, gimana perasaan lu sendiri? Perasaan gue ya, yang pertama mungkin excited, cuman kepergian gue dari RRQ juga itu karena gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman gue pengen cari pengalaman baru dan juga suasana baru, dan kebetulan ada kesempatan buat bisa main di tim EVOS yang gue lihat juga timnya untuk susunan rosternya juga nggak kalah kuat dibanding RRQ. Jadi kayak menurut gue ini menarik dan gue yakin gue bisa bilang bisa lakukan lebih lah. Ada pertanyaan tambahan mungkin untuk LG. Boleh. Kalau di mencari pasti kan semua player, semua tim mencari sebuah juara kan. Betul. Kan ibaratnya RRQ ini udah benar-benar nganterin lu jadi juara, bahkan 2 season berturut-turut dari season 5, season 6 gitu. Nah, pada saat semua player mencari juara, kenapa lu malah akhirnya memutuskan untuk pindah ke EVOS dengan notabene bahwa performa EVOS di season kemarin memang menurun gitu, bisa dibilang menurun gitu. Kenapa akhirnya sampai lu memutuskan ya udahlah pindah ke EVOS aja gitu? Karena mungkin gue ngelihat, gue kayak merasa gue tahu permasalahannya, dan kalau di RRQ pun bisa dibilang timnya udah cocok dan kelihatannya untuk masuk ke starting lineup pun mungkin agak berat, dan gue mencoba buat mencari kesempatan lain. Oke, sekarang untuk Mas Aldean Tegar, bagaimana perasaan Mas sendiri sebagai CGO di sini terhadap roster yang sekarang, dan seberapa susah sih buat membentuk roster ini? Oke, ya untuk perasaannya sih pasti senang banget ya. Pada akhirnya juga kita mendapatkan bisa dibilang target yang kita mau lah line up-nya. Cuman ada beberapa hal mungkin yang tadi ditanyakan juga, seberapa sulit untuk mengumpulkan player-player ini ya sangat sulit sekali. Mungkin salah satunya juga
karena line up ini tuh di submitnya itu bisa dibilang sangat-sangat last minute dan juga apa namanya susah lah untuk nego dari transfer players sendiri dari tim masing-masing dan juga untuk mendapatkan Luminaire comeback juga ke EVOS juga mungkin decision yang gede juga buat dia. Jadi ya dari kita sih kita sangat excited sekali untuk MPLA ini dan mungkin season depan mungkin ya kalau ada kesempatan. Boleh? Ada lagi? For Zes dan juga Bang Dea, menurut Zes sebagai coach dan untuk kalian sebagai head of sports, what is the goal for this roster? EVOS. So when we build a roster, there's only one goal. I mean, it's just to win everything. There's no less. That's just the pure goal, right? And it's not just to win MPI. It's for the roadmap of. It's also for the roadmap of 2021. For the entire year of 2021, we want to dominate every single tournament. We want to win everything. And I want to show how dominant EVOS can be again. Ya, mungkin udah beberapa poin besarnya udah disebutkan oleh Zes. Cuman ya pasti kita ingin menang yang pasti ya, siapa sih yang nggak mau menang tim. Dan juga kita bisa dibilang ingin melihat ke depan lebih jauh bukan hanya untuk MPLI, bukan hanya untuk season depan, mungkin untuk beberapa season ke depan juga kita untuk udah set target bahwa insya Allah kita bisa menangin semua turnamennya lah, mendominasi di scene Mobile Legends ini. Oke, mungkin sekarang pertanyaan untuk semua players. Jadi Indonesia dan Luminaire. Menurut kalian sendiri tuh bagaimana sih kalian mencari atau menemukan teammates dalam tim yang kalian mau? Dari gue dulu ya. Kalau menurut gue ya mencari teammates tuh berarti mencari kekompakan ya. Mencari kekompakan berarti ya harus mengenal dulu pribadinya seperti apa. Dari situ baru kita bisa ke in game-nya. Karena selain in game kita juga perlu untuk mempererat ikatan di outside game karena itu penting buat menjadi lebih saling mengerti, saling memahami. Gue ya, kalau gue sih tim itu kan kalau di MOBA ini kan 5 orang kan. Ya yang paling penting sih harus ngerti, nggak ada yang perfect dari 5 kita gitu. Jadi harus saling mengenal kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan juga kita harus bisa saling nutupin gitu kekurangan masing-masing dan memanfaatin kelebihan masing-masing juga gitu. Kalau gue sih gitu sih. Kalau dari gue sih sebenarnya kalau ngelihat tim sebenarnya dulu gue ngelihat dari skill dulu. Jadi kalau masing-masing individual skillnya udah bagus, itu akan menjadi tim yang sangat kuat. Tapi setelah gue pikir-pikir dan setelah apa yang terjadi dengan gue di season-season lalu, gue berpikir kembali dan jawabannya emang bukan cuma di skill doang. Karena kekompakan dan bonding atau relationship antara player itu penting banget di in-game, sangat penting. Jadi kayak rasa kepercayaan tuh kayak bisa dibilang pentingnya tuh udah sepenting kemampuan individual skill. Jadi kayak dua-duanya yang gue lihat sekarang sih, 50-50. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Luminaire lagi. Mas Luminaire. Karena Mas Luminaire yang dulu pernah di sini dan sekarang balik lagi, gimana sih rasanya roster yang sekarang? Apakah ada kesamaan kayak roster yang M1 dulu? Ada beberapa? Nggak ada sih, nggak ada persamaan. Ya intinya gue di sini kan baru datang juga gitu. Gue udah pensi 1 season, kayak gue justru kayak excited mereka masih mau nerima gue gitu kan. Dengan kayak gue udah nggak ada, ibarat kata mulai dari nol lagi lah. Nah terus gue nganggapnya tuh mereka semua mau nerima gue, itu gue udah makasih banget gitu. Gue nggak ada kayak gue jadi kepala suku di sini lah, bahkan gue merasa gue tuh orang baru gitu di sini. Kayak gitu sih, maka gue merasa nggak ada kayak feeling buat nostalgia yang dulu lagi dan new journey lah. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk LG dan Anti-Match. Sebenarnya di Indonesia ini kan konsep perpindahan players dari satu tim ke tim lain tuh kayak baru gitu. Biasanya kita selalu mencari players yang dari luar lainnya tuh kayak ibaratnya siapa yang nggak tahu Klasiko, siapa yang nggak tahu Royal Derby, siapa yang nggak tahu Evo Seretin dan lain gitu. Nah ini kalian saling ibaratnya
saling tukar pemain gitu, saling tukar pemain yang kemarin udah sempat ke Onyx, terus sekarang akhirnya timnya sudah juga ke EVOS. Menurut kalian dengan dinamika esports sekarang tuh perpindahan player kayak gini, menurut kalian seperti apa? Kalau menurut gua perpindahan player ini wajar lah ya, normal, karena emang ini Liga MPL ini liga yang besar, franchise league juga, jadi apa ya, mungkin menarik juga buat dinanti sama para audiens, karena ini apa ya, bisa bilang kayak keren gitu, kayak sesuatu yang keren. Ya kalau misalkan perpindahan pemain atau transfer pemain ya, kalau menurut gue sih kita ambil contoh dari luar. Itu kayak basket ataupun e-sport di luar tuh transfer pemain tuh udah merupakan hal yang normal gitu loh. Jadi menurut gue sih transfer pemain tuh bagus untuk dilakukan sih. Karena juga nggak kayak dengan ada transfer pemain ini, ada player-player yang mungkin nggak main jadi main gitu kan. Jadi bisa bersinar kembali mungkin di tim lain. Dan transfer pemain ini bikin apa ya, kayak bikin, bener tadi kata si LJ, apa namanya, scene Mobile Legends tuh tambah menarik lagi gitu loh. Oke, mungkin ada closing statement dari kalian masing-masing. And so to all supporters out there, EVOS fans and everything, and the public, many have their own opinions about this roster and who we should recruit and who we should play for MPLI. But so far we did our trials, we did our work and everything, and everyone agreed this is the best roster that we can ever come up with. So believe in us and believe in this team, that this team has what it takes to win all the MPLs in the near future. Buat apa fans EVOS, pertama-tama gue mengucapin terima kasih karena gue udah bisa join apa EVOS sekarang. Gue nggak bakal ngecewain kalian di turnamen-turnamen berikutnya. Yang pasti turnamen MPL yang terdekat, roster ini gue jamin kita bakal tunjukin yang terbaik lah. Karena lihat ntar. Kalau gue sih ya, buat tim dulu lah ya. Kalau buat tim sih gue sih yang penting kita tuh jangan terlalu terpaku dengan tujuan. Kita justru lebih, kalau kita nggak terpaku tujuan tuh kayak kita tuh sama-sama gitu, jadinya kayak lebih gampang untuk bonding, untuk apa-apa kita bisa nikmatin prosesnya bareng-bareng gitu. Jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain, tujuan tuh pelan-pelan bakal tercapai. Jadi pesan gue cuma nikmatin lah prosesnya dengan rendah hati, itu doang sih. Kalau dari gua ya, yang hampir mirip-mirip sama yang Anti-Match bilang. Jadi gue juga di sini pengen ngebuktiin kalau gue mampu, dan gue percaya dengan roster ini kita ini pasti bisa. Jadi dukung terus kita, kita bakal buktiin yang apa ya, hasil yang terbaik yang kita bisa dapetin, dan itu sih. Oke, mungkin dari aku untuk seluruh EVOS fans atau mungkin untuk penikmat e-sports Mobile Legends di Indonesia, terima kasih banyak udah support kita juga. Semoga line up kali ini dari kita juga, dari sisi manajemen kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras untuk membuat line up yang seperti ini ya. Jadi ditunggu saja performanya, dan hopefully kita akan kasih yang terbaik untuk fans kita, untuk seluruhnya, dan untuk seluruh penikmat e-sport Mobile Legends di Indonesia. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, paling sampai sini saja press conference kita untuk kali ini. Kita akan ketemu di press conference selanjutnya. Terima kasih.